2008 saya bangkrut karena dibohongin orang 200 juta. FC ya kan? Adanya ayam goreng. Terpaksa makanya nasi lauknya kentang ya kan? Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Untuk yang baru pertama join, perkenalkan nama saya Pipo. Saya investor properti. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Properti penghasil passive income itu apa? Ya, properti-properti yang menghasilkan income tanpa kita perlu bekerja. Contoh, disewakan. Nah, ketika disewakan kan kita nggak kerja, tapi propertinya tetap menghasilkan uang sewa bagi kita. Itu salah satu contoh. Selain itu, bisa juga ada bisnis bagi hasil di atasnya. Jadi orang lain bisnis di situ, kita bagi hasil. Atau bisa juga ada bisnis yang ada operatornya di atas properti tersebut. Atau bisa juga ada bisnis yang sudah tersistematis dengan baik sehingga bisa jalan tanpa setiap hari harus kita ke sana. Contohnya minimarket waralaba atau toko ban motor franchise. Nah, teman-teman, berbeda dengan episode-episode yang lain. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol, sharing cerita pengalaman saya sebelum saya jadi investor properti. Jadi saya itu sebelum jadi investor properti tahun 2001, saya itu karyawan, kemudian gaji sudah enak. Waktu itu gaji saya 7 juta, gaji pokoknya. Insentif setiap bulan kira-kira terima 4 juta lah. Jadi total-total 11 juta. Waktu itu UMR Jakarta masih 1 juta, jadi 11 kali UMR. Anak muda terima 11 kali UMR, sekarang UMR 4,5 ya, mungkin 11 berarti 50 jutaan ya, bisa teman-teman bayangin, enak punya uang banyak, anak muda belum nikah, punya uang banyak itu enak teman-teman. 2001 itu perusahaan asing jadi berani kasih gaji gede. Kemudian 2002 saya jadi kepikir pengen bisnis sendiri. 31 Desember 2002 saya mengundurkan diri dari perusahaan, saya mulai bisnis sendiri. Nah ternyata bisnis sendiri tidak semudah yang diomong orang-orang, teman-teman. Susah sekali. Dan banyak kesalahan-kesalahan yang saya pelajari dan saya lakukan waktu itu, terus saya pelajarin, oh salah ternyata. Bisnisnya macam-macam, mulai dari pertama alat pertanian gitu ya. Mau bikin seperti itu. Gara-garanya dengerin teman saya yang ahli pertanian, katanya alat pertanian bagus. Mulai coba bikin, nggak jadi. Terus bikin pengering baju, bajunya juga nggak kering, nggak jadi lagi. Terus akhirnya bikin pengering popok bayi, yang paling gampang ya kan, popok bayi kan tipis. Apalagi waktu itu kan diapers yang sekali pakai masih belum ngetop, masih mahal. Jadi, tapi nggak laku ya teman-teman. Jangan dipikir bikin produk itu jadi terus masih laku. Belum tentu laku juga teman-teman. Laku satu ya, kakak saya yang beli. Mungkin dia kasihan lihat adiknya kok kayak orang stres gitu ya. Manajer IT, manajer komputer, kok sekarang jadi bisnis nggak jelas gitu. Karena nggak laku-laku, akhirnya jualan juga kipas angin, sikat gigi elektrik, piring melamin, jualan juga alat-alat promosi ya kan. Karena teman-teman saya di perusahaan-perusahaan gede-gede ngelihat, ih Pipo kok bisnisnya nggak jelas seperti ini. Panggil, udah kamu sekarang bikin ke kita ballpoint aja dah, ballpoint, nanti kamu sablonin nama perusahaan kita, kamu dapat 1.000. Waktu itu 1.000 rupiah. Ballpoint dikasih logo perusahaan kira-kira 1.100 gitu ya. Beli ballpointnya di Mangga 2, di sabloninnya di daerah Senen gitu ya. Masih ada untung sedikit-sedikit, tipis teman-teman ya, tapi oke lah. Sampai akhirnya teman-teman 2008 saya bangkrut karena dibohongin orang 200 juta. Omset 60 juta sebulan, dibohonginya 3 bulan omset 200 juta, nggak dibayar. Sampai hari ini invoice-nya masih ada, belum dibayar juga. Oh itu pelajaran mahal teman-teman tentang pengelolaan tagihan. Di kuliah nggak ada itu. Kuliah mungkin udah jadi 100 SKS kali ya itu ya. Dan itu membuat saya benar-benar bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Nah waktu itu yang saya lakukan adalah bikin target. Targetnya saya tulis, kemudian saya tempel di dinding kamar. Targetnya jelas. Di situ saya tulis tanggal sekian, harus sudah punya properti sekian, harus punya aset sekian gitu ya. Saya tulis, terus bawahnya saya kasih foto-foto luar negeri gitu ya, biar seneng, ditempel di dinding. Terus saya juga janji kalau bisnis saya sukses, omsetnya sekian,
saya mau beli mobil baru. Kalau berhasil nyampe target jumlah propertinya, saya mau ajak keluarga jalan-jalan ke luar negeri. Saya tulis di situ. Dan saya tulis juga, teman-teman, di situ selama belum mencapai target, saya akan hidup prihatin. Ya memang prihatin ya teman-teman ya, orang bangkrut mah nggak punya duit. Mau nggak mau prihatin. Waktu itu saya berjanji ke diri saya nggak akan makan enak. Kan makan enak itu makan daging ya. Saya nggak makan daging, makan sayur aja terus, nasi sayur terus. Pokoknya sampai saya punya, waktu itu target saya 1 juta dolar. Untung dolar Amerika waktu itu 8.000 ya. Kalau sekarang 15.000, targetnya nambah terus. Itu saya kejar, saya janji ke diri saya, sebelum target tercapai, saya nggak akan makan enak. Nggak gampang teman-teman. Paling susah itu kalau makan ke KFC ya kan. Adanya ayam goreng. Terpaksa makannya nasi, lauknya kentang ya kan. Karbo tambah karbo lagi. Ya tetap harus dijalani. Waktu itu nggak gampang. Banyak juga yang menertawakan. Pada ngomong ini orang Stres ini Pak, habis bangkrut, stres ya. Dan itu adalah menurut saya titik terendah dalam hidup saya. Tadinya gaji sudah 11 kali UMR, enak. Jalan-jalan ke luar negeri. Kalau makan, kalau nggak di restoran nggak mau. Naik pesawat, kalau nggak pesawat yang mahal nggak mau. Sekarang menjadi habis-habisan seperti itu. Tapi saya bikin target punya properti 8. Saya hitung-hitung waktu itu kurang lebih 1 juta dolar kira-kira. Ya 8 properti lah, 1 properti 1 miliar lah. Kemudian saya tulis juga 1 Januari 2012 omset kantor harus sekian miliar, saya lupa angkanya. Dan kemudian sejak itu saya kejar. Nah, yang saya lihat teman-teman, ketika kita punya target, kita harus tulis. Karena dengan ditulis, kita jadi selalu diingetin, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, tiap bangun pagi, tiap mau tidur selalu diingetin target belum selesai, target belum selesai. Kalau target nggak ditulis, cuma dalam hati, nah itu sebentar lupa. Ntar nggak nyampe, targetnya diturunin aja dah. Nggak nyampe, targetnya diturunin aja. Terus turun terus sampai targetnya 0. Sementara ketika target kita tulis, kita tempel, apalagi kita umumkan ke orang-orang, sebelum nyampe target, saya tidak akan seneng-seneng. Sebelum nyampe target, saya akan hidup prihatin. Dan itu ternyata kalau benar-benar dilakukan, ternyata malah banyak orang yang mensupport kita. Banyak orang-orang yang mendukung. Kemudian saya mati-matian. Teman-teman, ternyata ketika kita punya target, alam semesta mendukung ya kan teman-teman. Jadi untuk properti 2008 saya beli 1. Walaupun perjuangannya keras teman-teman ya. Maju kredit ke 6 bank, ditolak semua. Ya orang bangkrut, siapa bank yang mau ngasih kredit ya kan. Maju lagi ke 14 bank. Sebelum maju ke 14 bank udah diomel-omelin sama penjualnya. Gimana sih Pak Pipo, katanya sebulan KPR-nya cair, nggak cair-cair. Ya itu dijalanin aja. Maju lagi ke 14 bank. Untungnya dari 14 bank ada 3 yang mau menyetujui kredit saya. 2008 dapat 1 properti. 2009 enggak, stop dulu. 2010 2 properti. Tetap waktu itu enggak makan daging, cuma makan sayur, nasi, sayur doang. Kurus 10 kiloan. Kayaknya kurus bukan karena nasi sama sayur, kurusnya karena stres aja. Dibohongin orang 200 juta ya. 2011 beli 5 properti. Jadi langsung genep 8 properti di 2011. Makanya 1 Januari 2012 saya sudah bisa menyelesaikan PR saya, hidup prihatin itu saya selesaikan di akhir 2011. 2012 saya sudah menikmati, mencapai target. Kebetulan kantor juga mencapai target. Sehingga 2012 saya beli mobil baru, yang mobilnya sampai sekarang masih saya pakai. Walaupun sudah 10 tahun, tapi itu mobil penuh kenangan, ya kan. Mobil itu sebagai tanda saya sudah mencapai target. Dan karena mencapai target, satunya juga jalan-jalan ke luar negeri, ajak anak istri, ajak orang tua. Kan ada pepatah Jepang katanya jatuh 7 kali, berdiri 8 kali, ya kan? Katanya seperti itu. Dan itu memang harus dilakukan. Selama kita berdiri lagi, masih ada kans untuk menang. Tapi kalau sudah jatuh, nggak mau berdiri lagi, ya sudah pasti kalah. Kedua, teman-teman, saya belajar juga bahwa ternyata ketika kita punya keinginan, target harus ditulis, tempel di tempat yang bisa dilihat setiap hari, supaya kita ingetin targetnya terus. Kemudian yang ketiga, targetnya harus diumumkan ke semua orang, supaya
kalau nggak mencapai target, malu ya kan, oh sudah ngomong katanya targetnya segitu, kok nggak nyampe, ke orang-orang kan malu. Nah terpaksa kita maju terus sampai nyampe target. Yang keempat, saya juga belajar ternyata step by step, sedikit demi sedikit, investasi properti bisa dilakukan. Mungkin awal-awal tidak mudah teman-teman, ditolak sana, ditolak sini, belum ketemu propertinya sudah 100, nggak ketemu-ketemu. Nah, dari situ saya belajar banyak teman-teman dari kejadian dari 2008 sampai 2011. Makanya teman-teman, untuk teman-teman yang belum mencapai target atau sekarang sedang di dasar, lagi berjuang untuk naik ke atas, maju terus teman-teman. Kesuksesan besar datang ketika kita merasa tidak sanggup lagi, tapi kita tetap jalan terus. Jalan terus ya teman-teman, jalan terus. Nanti akan finish mencapai titik kemenangan. Oke, semoga sukses. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.